Tren membeli sepatu impor bekas atau thrifting kembali menjadi perbincangan dan minat di masyarakat. Lapak sepatu bekas ini bahkan dijual secara online maupun offline. Lalu apa saja yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih membeli sepatu impor bekas dibandingkan sepatu baru? Simak liputan reporter Fatima Albar dan juru kamera Muhammad Ishak. Beberapa pekan ini, sepatu dan pakaian impor bekas atau thrifting sedang menjadi perbincangan. Masyarakat bahkan lebih memilih thrifting dibandingkan sepatu atau pakaian baru. Sejumlah orang lebih memilih sepatu dan pakaian impor bekas karena modelnya yang kekinian serta harganya relatif miring. Ini sepatu bekas kan ya Mas? Boleh tanya nggak alasan lebih memilih sepatu bekas dibandingkan sepatu baru apa sih? Kalau sepatu bekas itu dari harga aja mungkin sudah ekonomis sih menurut saya. Kualitasnya nggak jauh beda dengan harga baru. Itu aja sih Kak. Lebih enak, lebih nyaman juga sih pakai sepatu second ini kan. Sebelumnya beralih dari sepatu baru ke sepatu bekas ini udah lama apa baru akhir ini aja nih Mas? Udah lama saya pakai sepatu second ini Kak. Udah mulai awal-awal dari sekolah udah mulai pakai. Meski saat ini ada larangan menjual sepatu dan pakaian impor bekas atau thrifting, tidak membuat surut mereka yang mencari peruntungan di bisnis ini. Dalam sebulan, salah satu pedagang yang ada di kawasan Jakarta Pusat bisa menjual 600 sampai 700 pasang sepatu bekas. Kira-kira sepatu ini tuh terjual berapa banyak sih dalam sebulan? Dalam sebulan ya. Kalau kita biasa kan return itu per hari ya. Kalau per hari itu sekitar 30 sampai ya 30 kadang lebih gitu ya. Berarti sebulannya itu sekitar 600 sampai 700-an lah per pasang. 700 pasang? Sebulan. Sebulan berhasil terjual? Iya, alhamdulillah. Sepatu impor bekas di toko yang berada di bilangan Jakarta Pusat ini kebanyakan berasal dari Thailand dan Cina. Pemirsa, kita coba langsung saran dari pemilik tokonya. Kita coba. Aku tumpang coba sebelah sini ya. Silakan. Nah, itu dia pemirsa, memang untuk membeli sepatu bekas ada kelebihan, ada kekurangannya, tergantung pilihan masing-masing. Nah, gimana kepada pemirsa? Lebih memilih sepatu bekas apa sepatu baru? Demikian dari Jakarta, Fatima Albar, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Direktorat Jenderal Bea Cukai menyatakan setiap barang yang diimpor ke Indonesia harus barang baru. Jika barang bekas harus ada izin pengecualian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai buka suara terkait isu importasi pakaian bekas ilegal. Bea Cukai menyampaikan setiap barang yang diimpor ke Indonesia harus dalam keadaan baru. Aturan mengenai larangan impor pakaian bekas ilegal pun sudah diatur dalam Permendak Nomor 40 Tahun 2022. Ada sejumlah titik yang disinyalir menjadi titik rawan pemasukan pakaian bekas ilegal di Indonesia, antara lain pesisir timur Sumatera, Batam, serta perbatasan Kalimantan. Larangan importasi pakaian bekas ilegal tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan dan juga untuk melindungi industri tekstil dalam negeri serta UKM yang sangat dirugikan akibat importasi tersebut. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah dalam mendorong konsumsi produk lokal melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai industri pakaian impor sangat mengganggu industri pakaian dalam negeri. Untuk itu, Jokowi melarang impor pakaian bekas dan meminta segera mencari pelaku impor baju bekas. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Ya. Bea Cukai mencatat sepanjang tahun 2022,
telah melakukan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal melalui laut dan darat sebanyak 234 kali dengan perkiraan nilai barang sebesar 24,21 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan. 500.000 udah bagus banget. Udah apa dia? Ya. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat salah satu lokasi penjualan barang bekas impor ilegal di Pasar Melati Medan, Sumatera Utara. Ada rekan Nofri Afandi yang saat ini berada di sana. Bagaimana situasi di sana? Apakah memang banyak penjual barang-barang bekas di sana? Afandi. Ya, Sinta dan juga pemirsa, pasca pernyataan larangan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait bisnis perdagangan barang ataupun pakaian bekas ilegal di Indonesia, para pedagang di Kota Medan, khususnya para pedagang pakaian bekas ini mengeluh dan memprotes keras larangan tersebut, di mana Presiden beralasan hal tersebut mengganggu bisnis tekstil di Indonesia. Dan Menteri Perdagangan juga menyatakan akan terus melakukan penyitaan dan juga pemusnahan barang-barang pakaian bekas ilegal yang diimpor yang diperjualbelikan di Indonesia. Kota Medan sendiri memang dikenal sebagai salah satu wilayah yang banyak sekali ditemui pedagang pakaian bekas. Dan saat ini saya melaporkan dari Pasar Melati Medan yang merupakan pusat pasar pakaian bekas yang banyak sekali barang-barang ataupun pakaian bekas yang diperdagangkan, mulai dari baju, celana, topi hingga tas yang diperdagangkan yang selalu ramai dikunjungi warga Kota Medan maupun warga di luar Kota Medan. Dan saat ini saya akan bertanya dengan salah satu pedagang di sini, kira-kira seperti apa tanggapan mereka terkait larangan yang disampaikan oleh pemerintah akan bisnis perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia. Selamat siang, Kak Tika. Ya, selamat siang. Ya, Kak Tika, ini kan pemerintah sudah mengeluarkan larangan melalui Presiden. Kira-kira tanggapan Kakak selaku pedagang pakaian bekas di Medan, khususnya di Pasar Melati yang merupakan pusatnya di Kota Medan, seperti apa, Kak? Banyak ya dampaknya. Dari segi ekonomi juga terdampak kita semua. Dari masalah pekerjaan, pekerja juga di sini banyak, akan semakin banyak pengangguran. Dan akan semakin banyak lagi kriminal kalau misalnya ini ditutup. Karena sebagian besar di Medan itu banyak pengusaha yang membuka barang second. Nah, jadi banyaklah dampaknya untuk kita semua. Kak Tika sendiri sudah berdagang berapa lama di Pasar Melati ini? Kalau saya di sini sekarang ini, dulu saya membuka dan sekarang saya bekerja. Kakak saya di sini udah kurang lebih 15 tahun lah saya di sini. Nah, 15 tahun ya, Kak ya. Nah, setelah adanya larangan dari pemerintah, apakah ada pengurangan omset yang saat ini dirasakan oleh para pedagang di sini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya sebelum ditegaskan larangan tersebut? Ada, itu terdampak dari sekitar itu penurunan 50%. Bahkan masyarakat juga kan banyak terpengaruh. Tadinya mau kemari atau apa, karena terdampak dengan kasus seperti ini banyak yang berkurang kemari. Gitu. Biasanya sehari dapat berapa, Kak? Itu bisa mencapai sekitar 1 juta, 2 juta, tergantung konsumen juga sih, ramai datang. Sekarang setelah adanya larangan, apakah turun drastis? Turun drastis, pendapatan kita juga cuman ratusan ribu sehari ya. Kadang pun ada sebagian tidak buka dasar atau tidak ada laku gitu. Nah, biasanya barang-barang ini yang Kakak perjualbelikan dari wilayah mana, Kak? Ataupun dari negara mana biasanya paling banyak didapatkan? Banyak di sini, ada dari Cina, Taiwan, Thailand, Vietnam, ada di sini, USA bahkan ada. Nah, melihat antusiasme dari masyarakat Kota Medan maupun luar Kota Medan yang sering berburu pakaian di sini dan adanya larangan ini, apa sih yang ingin Kakak sampaikan kepada pemerintah? Kita ingin menyampaikan di sini bahwasannya saya mewakilkan para pedagang dan pekerja di sini. Janganlah ditutup karena di sini sumber pencarian makan kami. Nah, solusi dari pemerintah juga ada. Semakin banyak pengangguran akan terjadi banyak tindakan kriminal, terutama di bagian Medan. Karena Medan pusat terbesar pakaian second di Medan. Nah, biasanya ini sebelum Kakak perdagangkan, apakah ini dicuci terlebih dahulu, mengingat Menteri Perdagangan menyatakan bisa menjadi salah satu sumber penyakit dari luar negeri? Tidak. Kami sudah berdagang di sini kurang lebih 15 tahun dan saya di sini udah berdagang ya, terutama saya udah dari dulu di sini. Kalaupun saya udah kena penyakit, udah dari dulu saya terkena penyakit.
udah mati. Ibarat bahasa kasarnya ya. Nah, kalau alergi juga kami tidak ada. Karena di sini barang sudah steril, sudah bersih. Nah, bahkan ada kemarin kasus COVID juga kami nggak terdampak. Oke. Terima kasih Kak Tika atas pernyataannya akan larangan yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga semakin banyak pembeli setelah ini. Amin. Baik, yaitu pemirsa seperti apa keluhan dari para pedagang akan dikeluarkannya larangan yang oleh pemerintah untuk bisnis perdagangan pakaian bekas ilegal. Bahkan dari Bea Cukai Tanjung Balai yang merupakan sering dikatakan sebagai sumber masuk, ini sudah mulai berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 ini hanya sekitar 60-an bal saja yang dimusnahkan, dibandingkan dengan tahun 2021 ada sekitar 2.000-an bal pakaian bekas yang dimusnahkan oleh pihak Bea Cukai Tanjung Balai. Demikian saya kembalikan ke Sinta di Jakarta. Baik, Nofri Afandi melaporkan langsung dari Pasar Melati Medan, Sumatera Utara maksud kami. Pemirsa, kita lanjutkan kabar siang pemirsa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu dan juga tas bekas senilai 10 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilakukan guna melindungi konsumen dalam industri dalam negeri. Bertempat di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung, sekaki Pekanbaru Riau, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan secara simbolis memusnahkan sekitar 730 bal pakaian, sepatu, serta tas bekas dengan total nilai 10 miliar rupiah. Hal ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas yang telah dilakukan secara bertahap. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan, pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Ini sebagaimana arahan Bapak Presiden, karena kita kan dilarang impor barang bekas, tidak boleh. Kecuali memang ada dikecualikan yang diperlukan penting dan kita dalam tempo singkat tidak bisa mampu memproduksinya. Contohnya kapal gitu, pesawat tempur boleh, ada aturannya, bekas boleh diimpor. Nah, tapi kalau pakaian ya kan, nah, itu jelas akan menghancurkan industri kita, UMKM kita, ya, hancurkan. Di sana jadi sampah, di tempat kita nanti akan menghancurkan ekonomi kita. Selain penegakan hukum, langkah edukasi dan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri juga dilakukan, dengan harapan masyarakat lebih mengutamakan membeli produk pakaian hasil industri dalam negeri dan UMKM. Dari Pekanbaru Riau, tim TV One mengabarkan.